kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau, syukur bagimu. Selamat pagi anak-anak sekalian, ya bersyukur lagi kita ya di minggu terakhir bulan Agustus ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan menutup semua rangkaian pembahasan tema tentang kemerdekaan. Setelah kita belajar bagaimana kita mengisi kemerdekaan, apa komitmen kita, apa harapan orang tua, kesaksian-kesaksian tentang perjuangan. Dan hari ini kita akan sama-sama menggumulkan lagi satu tema perjuangan yang terakhir di bulan ini, yaitu tidak pernah berhenti untuk berjuang. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kepadamu kalau dalam bulan ini Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu, bagaimana kami harus mengisi kemerdekaan kami. Setelah kami dibebaskan dari dosa, setelah kami dibebaskan dari kuasa kegelapan itu ya Tuhan, kepada kuasa terang firman-Mu, kuasa Tuhan yang menguasai kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Bahkan ketika kami melihat bangsa dan negara kami, ketika Tuhan sudah membebaskan kami dari penjajahan dan saat ini kami mengisi kemerdekaannya, kami pun tahu bagaimana kami harus bertingkah, bagaimana kami harus menata masa depan dan kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan menutup rangkaian pergumulan kami mengenai perjuangan. Kami rindu Tuhan terus mendorong memotivasi kami, firman-Mu menguatkan kami lagi, bagaimana kami harus menjalani hidup kami ke depan. Tuhan berkatilah waktu ini, kami mau merenungkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman sekalian, hari ini tema kita adalah tak pernah berhenti berjuang. Mengapa kita tidak akan pernah berhenti berjuang? Ayub 7, ya kalau kita perhatikan kisah di Ayub 7 ini adalah bagaimana pergumulan Ayub ketika dia menghadapi berbagai macam pencobaan dalam hidupnya kan. Dan di ayat pertama kita akan perhatikan baik-baik. Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bukankah manusia memang harus bergumul selama di bumi ini, dan hari-harinya itu dia jalani seperti seorang upahan? Nah, teman-teman sekalian, anak-anakku semua,
Hidup adalah perjuangan. Itu yang disampaikan melalui satu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Hidup adalah perjuangan, dan itu benar adanya, kan? Semua dalam hidup kita itu perlu diperjuangkan. Kamu mau berhasil, berjuang. Gak ada perjuangan yang gak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Kamu mau sehat, berjuang. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan badan, minum vitamin, olahraga, makan sehat, istirahat cukup. Kita harus perjuangkan semuanya. Kalau kita mau bahagia, juga harus berjuang, ya. Jangan pikir kalau kita sudah pas kita pemberkatan pernikahan misalkan, setelah kita menikah lalu kita bilang selamat berbahagia, maka otomatis setelah menikah kita akan bahagia. Tidak. Kita harus memperjuangkan kebahagiaan itu. Tidak ada yang datangnya instan dan semuanya itu harus diperjuangkan. Makanya saya selalu berpikir bahwa tidak benar gitu kalau ada orang atau siapalah motivator atau siapa gitu ya yang bilang kepada kita bahwa kamu bisa sukses tanpa bekerja, kamu bisa sukses tanpa berusaha, kamu bisa berusaha tanpa modal dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada yang demikian, saudara. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu harus diperjuangkan. Makanya kemudian kalau kita perhatikan ya, dari kecil saya diajari oleh peribahasa. Bahasa Indonesia saja mengajari yang demikian. Yang peribahasa kita mengatakan hemat pangkal kaya, betul. Kalau mau kaya, ya hemat dong. Kalau kita boros, ya semua aplikasi belanja online itu kita pakai terus setiap bulan, setiap minggu. Bagaimana kita bisa kaya? Tidak punya tabungan, berharap kita dapat giveaway dari orang dan lain sebagainya. Nggak bisa. Tidak ada sejarahnya orang dikasihani orang lalu menjadi kaya. Harus hemat baru bisa kaya. Atau ada satu lagi yang ini berkaitan langsung dengan kalian. Rajin pangkal pandai, betul. Kalau mau pandai, rajin. Gak ada orang yang tidur-tidur. Kalau kelas, apalagi daring, pakai Jimmy, pakai Zoom, lalu kameranya kamu matikan, biarkan gurunya ngomong, kamunya pergi, main game, tiduran, lalu menjadi pandai. Tidak ada. Yang mendengarkan saja belum tentu mengerti, apalagi yang tidak mendengarkan. Harus diulang lagi. Kelas 12 saya sudah mengajar tentang bagian ini ya, tentang pengajaran. Bagaimana seharusnya Alkitab mengajarkan kita untuk belajar. Ulangi. Belajar kalau mau efektif, ulangi, sering-sering ulangi. Kan begitu. Dan itu perjuangan. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini pun mengajarkan kita hal yang demikian. Dalam pergumulan, ya, dalam segala keadaan, kita harus memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan hidup kita. Ayub, ya, dalam ayat ini mempunyai satu pergumulan, mempunyai satu pemikiran ketika dia menjalani pergumulannya bersama dengan Tuhan dalam penyakitnya, dalam keadaannya. Dia katakan di ayat yang pertama itu, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan bukankah manusia itu hari-harinya seperti orang upahan? Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan orang upahan itu yang seperti apa sih? Orang upahan dalam konteks ini berbicara bahwa orang yang memang harus bekerja dulu baru dia mendapatkan hasil, baru dia dapat uang. Kalau dia tidak bekerja maka tidak akan dapat uang. Dia hanya dapat uang ketika dia bekerja. Makanya seorang upahan lebih suka kerja, ya, tanggal-tanggal hitam gitu, tanggal-tanggal aktif dibanding tanggal merah, tanggal libur. Karena apa? Kalau dia libur tidak kerja, tidak dapat uang, tidak dapat hasil. Saya pernah mendengar ya satu orang
komedian ya, stand up komedian, dia mengatakan bahwa bagi orang kaya tanggal merah itu menyenangkan. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena bagi orang kaya tanggal merah, tanggal libur itu mereka bisa refreshing, mereka bisa keluar negeri, mereka bisa liburan, nikmati hari dengan baik. Tetapi bagi dia tanggal merah atau liburan itu adalah teror dan horor. Karena apa? Dia tidak dapat uang, keluarganya juga merongrong minta, istrinya bilang, aduh beras sudah habis dan lain sebagainya. Makanya dia lebih suka tanggal hitam ya ketika dia harus bekerja karena akan ada hasil. Dan bukankah dikatakan bahwa memang benar demikian teman-teman sekalian, bahwa manusia memang selama hidupnya pasti akan bergumul untuk banyak hal. Mereka harus berjuang dan berjuang dan berjuang seperti seorang upahan itu. Kalau tidak berjuang gagal. Tidak ada yang tidak tanpa perjuangan begitu bisa berhasil. Berapapun usianya, apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, pasti akan mengalami yang namanya perjuangan. Harus berjuang, harus berusaha. Nah, ketika kita melihat sungguh-sungguh kehidupan kita masing-masing, betapa hidup kita itu butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang maha baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang maha luar biasa sekali. Allah selalu memperhatikan setiap perjuangan yang kita lakukan. Allah selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan di setiap perjuangan hidup kita. Dan luar biasanya adalah Dia adalah Allah yang selalu memberkati perjuangan kita. Jadi jangan khawatir kalau hidupmu penuh perjuangan. Jangan kecewa kalau hidupmu penuh dengan perjuangan. Jangan marah kalau hidupmu itu harus kerja keras. Karena apa? Semua perjuanganmu, semua kerja kerasmu diberkati oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, rekan-rekan remaja, kaum muda sekalian, hei kamu para pejuang yang memperjuangkan hidupmu, memperjuangkan masa depanmu, memperjuangkan kondisimu, keadaanmu. Dari mimbar ini di akhir bulan ini saya ingin mengatakan, jangan pernah berhenti berjuang. Kejar, kejar, kejar. Kerja, kerja, kerja. Berjuang, berjuang, berjuang. Berharap, berharap, berharap. Karena Tuhan pasti akan memberkati setiap perjuangan kita, setiap kerja keras kita, setiap pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam perjuangan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau di sepanjang perjalanan kehidupan kami, ketika kami berjuang untuk hidup kami, ketika kami bekerja keras untuk pergumulan kami, ketika kami menjalani perjalanan hidup kami yang penuh dengan tantangan ini, kami berjuang, kami bekerja keras, kami berpengharapan, tetapi Engkau Allah yang selalu memperhatikan semuanya. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menuntun kami, bahkan Engkau Allah yang memberkati setiap perjuangan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hal itu. Dan biarlah kiranya Tuhan hari ini kami sungguh-sungguh mau menaruh segala pengharapan kami kepadamu. Kami sungguh-sungguh mau menaruh segala perjuangan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami bisa memperjuangkan hidup kami dengan benar, dan kami bisa memperoleh kemenangan karena Engkau sendiri yang memberikan itu bagi kami.
Terima kasih ya Tuhan, berkatilah perjuangan kami, berkatilah kehidupan kami. Bulan depan kami akan masuk dalam pergumulan kami tentang firman-Mu. Tuhan juga akan tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.